Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qala aidan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9 Al-Mukarram, Bapak Dr. Andes Kiai Ahmad Sodri HM. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala niat dan hajatnya, dan ilmunya bermanfaat buat kita dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan karamah tentang 3 sifat setan. Jangan sampai 3 sifat setan ini yang menjadi musuh manusia kita miliki, karena kalau kita miliki kita akan jauh dari surga dan kita dekat dengan neraka dan hidup kita akan sengsara. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada Nabi Adam dan juga mengingatkan kepada kita manusia agar menjadikan setan itu musuh dan jangan dijadikan teman, karena kalau jadikan teman hidup kita akan sengsara. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza aduwwul laka wa lizaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Yang artinya, sesungguhnya setan ini adalah musuh kamu dan musuh istrimu, maka dia akan mengeluarkan kamu dari surga, maka kamu akan sengsara. Dan dalam ayat lain juga Allah berfirman, innasyaitona aduwwul lakum fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu, bukan jadi sebagai teman kamu, apalagi menjadi sahabat ataupun kerabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat setan itu adalah merusak. Sifat itu adalah dia membuat manusia itu tergelincir, buat manusia itu agar ke neraka untuk menemaninya ke neraka dan dijauhkan dari surga. Nah, iblis itu siapa? Iblis itu adalah bangsa jin. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 50, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Dan kala ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Sesungguhnya iblis itu adalah bangsa jin. Iblis di sini dikatakan dalam tafsir Sawi, dikatakan bahwa jin ini hidup di antara para malaikat. Iblis ini hidup di antara malaikat itu selama 80.000 tahun. Dan iblis ini juga adalah penjaga surga selama 40.000 tahun. Bahkan iblis juga menjadi penasehat malaikat, yaitu selama 20.000 tahun. Dan iblis juga tawaf di aras selama 14.000 tahun. Nah,
1 tahunnya di sana, yaitu tahunnya cahaya sama dengan 1000 tahun di bumi. Nah, iblis ini sebenarnya adalah taat, dia ahli ibadah. Bahkan di langit dunia, di langit pertama dia dikenal dengan kata sebutan abid, yaitu ahli ibadah. Kemudian di langit kedua dia dikenal dengan ahli jahid, yaitu ahli juhud. Dan di langit yang ketiga, iblis ini dikenal dengan sebutan adalah al-a'raf, al-arif, yaitu yang sangat yang bijaksana. Dan di langit yang keempat, iblis ini dikenal dengan sebutan al-wali, yang dicintai. Kemudian yang kelima dikenal dengan at-taqi, yaitu orang yang bertakwa. Dan yang keenam dikenal dengan sebutan al-ghazi, yaitu penjaga. Dan yang ketujuh, iblis ini dikenal dengan sebutan az-zazi. Dan yang berikutnya di arash atau di lauhul mahfuz, iblis ini dikenal dengan ghafilin an amri rabbih, yaitu orang yang rugi karena ingkar dengan perintah Tuhannya. Oleh karena itu, kepada kita semuanya, umat manusia, khususnya orang Islam, sudah kita mengetahui bahwa nyata-nyata iblis dan setan ini adalah musuh kita. Jangan kita temani ataupun jangan kita memiliki sifatnya. Di antaranya adalah sombong. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa iblis diciptakan dari api, dia merasa mulia, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, yang itu diinjak-injak. Di sini pernah terjadi ataupun Allah gambarkan seperti kisahnya Fir'aun. Kita tahu semuanya bahwa Raja Fir'aun ini adalah seorang raja, ya, seorang raja. Karena kelamaan menjadi orang raja dan dia itu para rakyatnya, dia merasa lebih berkuasa, maka akhirnya dia mengkultuskan dirinya menjadi Tuhan. Tapi karena dengan kesombongannya, maka Allah binasakan dia dengan, ataupun Allah hinakan dia dengan tenggelam di Laut Merah. Makanya kita kalau ketika menjadi seorang pejabat ataupun mempunyai kedudukan atau mempunyai jabatan, janganlah kita sombong karena jabatan itu hanya sementara. Kalau kita menjabat, ya jadilah pejabat yang amanah, yang sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah contoh yang berikutnya, sombong dari kalangan orang yang banyak harta, yaitu seperti kisahnya Qarun. Qarun ini adalah hidup pada zaman Nabi Musa. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Qarun ini kunci gemboknya saja digotong ataupun dipikul oleh 40.000 orang, itu nggak ada yang kuat karena saking banyaknya harta. Saking banyaknya harta sampai semuanya itu dikunci-kunciin karena takut hilang, takut ada yang ngambil. Maka akhirnya Allah binasakan Qarun, yang sekarang kita kenal dengan di Indonesia kan jadi karun. Jadi ketika orang misal petani lagi menggali sawah, tiba-tiba ada mendapatkan lempengan emas atau mendapatkan kayak piala ataupun mendapatkan piring-piring kuno, itu adalah dikatakan harta karun. Padahal Qarun itu salah satu contoh kesombongan dari segi harta. Yang berikutnya lagi adalah kesombongan yang digambarkan ataupun diceritakan pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah orang yang pintar, orang yang pandai, bahkan dia bisa membuat ukiran ataupun membuat patung. Akhirnya dengan kepintarannya, bukannya untuk menyelamatkan dia atau untuk mensejahterakan dia, justru dengan keilmuannya dia, dengan kepandaiannya itu, karena dia sombong, maka patung itu juga akan yang membinasakan dia. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Iblis ini dikenal adalah makhluk yang taat karena dia hidupnya di tengah-tengah malaikat. Maka karena walaupun misalnya iblis diciptakan dari api, tapi hidupnya di tengah-tengah
malaikat yang taat, yang sujud, yang bertasbih. Iblis pun sama. Cuma tak kalah ketika disuruh sujud karena iblis ini merasa lebih mulia. Makanya pada kita semuanya, janganlah kita merasa kita itu lebih mulia, lebih baik, lebih bagus, orang lain tidak ada apa-apanya. Itu nggak boleh. Seperti kalau kita lihat ada tukang sampah ataupun misalnya OB misalnya, kita nggak boleh mengecilkan kerjaan OB. Kalau nggak ada beliau, kalau nggak ada mereka, pasti rumah kita akan kotor ataupun lingkungan kita akan kotor tanpa bertumpuk-tumpuk. Contoh nih, besok mau lebaran, para mohon maaf nih asisten rumah tangga pada pulang kampung. Akhirnya para ibu rumah tangga yang menggunakan jasa asisten rumah tangga itu dia akan kelimpungan. Kenapa? Rumahnya yang biasa akhirnya mencari pembersih ataupun nyari cleaning sewaan sementara selama asisten rumah tangganya itu pulang. Ataupun yang lebih mudah lagi misalnya seperti kalau kita berkendaraan. Banyak kejadian di jalan tol itu kecelakaan cuma karena masalah sepele, dia itu masalah angin. Karena tekanan bannya itu kurang kuat ataupun kurang penuh. Akhirnya mobilnya itu oleng, akhirnya terjadilah kecelakaan. Padahal kalau kita lihat angin, berapa sih kalau kita bayar itu buat ngisi angin? Paling 2.000 sampai 5.000 rupiah. Tidak seperti kayak kita beli bensin atau beli alat-alat onderdil mobil yang lainnya itu kan harganya sampai puluhan ribu. Nah, disinilah jangan kita mengecilkan, ya, bahwa kita ini semuanya ada fungsinya, ada tempatnya. Dan berikutnya lagi adalah membangkang. Di sini Allah berfirman tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Rizqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Di sini dijelaskan bahwa iblis itu adalah bangsa dari jin. Ya. Jadi iblis ini adalah bangsa jin, papasakoan amri rabbi, maka dia membangkang ataupun mendurhakai an amri rabbi dari perintah Tuhannya. Jadi kita kalau orang yang suka membangkang, orang yang tidak mematuhi aturan atasannya, aturan yang ada, itu termasuk kita udah memiliki sifat-sifat iblis atau sifat-sifatnya setan. Setan ini adalah julukan buat iblis dan juga jin. Jadi kalau jin itu ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya setan itu udah nggak ada yang baik. Kalau di bahasa kitanya itu manusia kayak Yahudi atau orang Israel. Yang itu kan orang Israel, orang Yahudi itu pinter-pinter, kuat-kuat, kayaknya hebat-hebat. Dibandingin orang Muslim, ya dia pinter tapi nggak kuat, ataupun dia kuat tapi nggak pinter. Tapi kalau orang Yahudi udah pinter, kuat dan lagi panjang-panjang umurnya. Nah, disinilah ya bahwa kita jangan sampai umat Islam kita semuanya dihinggapi atau mempunyai karakter-karakter dari setan, karena setan ini adalah musuh yang sangat nyata. Bahkan kita kalau mau sholat saja dihimbau ataupun dianjurkan kita supaya membanyak baca surat An-Nas, supaya kita sholatnya khusyuk, jangan sampai dibisikin ataupun digoda oleh setan. Walaupun nanti setan tetap menggoda manusia sampai manusia itu berhasil. Makanya kita selalu ingat Allah, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah kita mengingat Allah, dan ingatlah bahwa kebesaran itu hanya milik Allah. Dan juga kita sebagai manusia hidup pasti punya atasan ataupun punya pimpinan, harus kita ikuti ya. Kemudian juga kita sama teman, sama saudara harus saling menyayangi, jangan saling sombong atau itu tidak ada manfaatnya, karena di langit masih ada langit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.